Tahukah Anda, banyak orang mengira sholatnya sudah sempurna. Tapi ternyata, sujudnya justru menyerupai cara hewan mendarat. Mari kita cek. Apakah sujud Anda sudah benar, atau justru berisiko membuat sholat tidak sah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sujud seperti anjing yang menghamparkan kakinya. Tapi sayangnya, masih banyak dari kita yang gak sadar melakukannya. Mana posisi tangan yang benar? Dan kenapa jari kaki wajib menekuk ke kiblat? Mari kita perbaiki sujud kita sekarang juga, agar sholat lebih sempurna. Mari kita mulai perjalanan ini dengan merenungkan sebuah momen yang sangat istimewa dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang Muslim. Bayangkan, dalam hiruk-pikuk dunia yang penuh dengan kesombongan dan persaingan, ada sebuah posisi di mana kita menaruh bagian tubuh paling terhormat, yaitu dahi kita, sejajar dengan telapak kaki di atas tanah yang rendah. Itulah suhud. Pernahkah Anda benar-benar berhenti sejenak untuk memikirkan mengapa gerakan ini begitu sentral dalam ibadah kita? Sujud bukan sekadar rutinitas fisik atau olahraga yang melatih kelenturan tubuh, melainkan sebuah manifestasi dari ketundukan yang paling mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara etimologi atau bahasa, sujud bermakna tunduk, merendah, dan khusyuk. Namun, secara syariat, makna ini berkembang menjadi sebuah tindakan menghambakan diri yang dilakukan dengan menempelkan dahi ke tempat. Sujud dengan tata cara khusus yang telah diatur sedemikian rupa. Penting bagi kita untuk memahami bahwa dalam arsitektur ibadah sholat, sujud menempati posisi sebagai rukun. Anda tentu tahu bahwa rukun adalah fondasi utama. Jika satu rukun saja hilang atau rusak, maka seluruh bangunan sholat tersebut dianggap tidak sah di mata hukum Islam. Ketidaksahan ini bukan perkara sepele, karena sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari akhir nanti. Oleh karena itu, memahami bagaimana sujud yang benar bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kewajiban bagi setiap individu yang menginginkan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan sejenak. Sudah berapa ribu kali kita bersujud sepanjang hidup ini? Dan dari ribuan sujud itu, berapa banyak yang benar-benar kita lakukan dengan kesadaran penuh akan syarat dan rukunnya? Seringkali kita terjebak dalam otomatisme gerakan karena sudah terbiasa melakukannya sejak kecil, sehingga kita lupa bahwa setiap inci gerakan sujud memiliki nilai yang sangat mahal di sisi Sang Pencipta. Keistimewaan sujud semakin terlihat jelas ketika kita merujuk pada sabda suci dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa saat seorang hamba berada dalam posisi sujud, itulah jarak yang paling dekat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah ini terdengar luar biasa di saat tubuh kita berada di titik paling rendah di atas bumi? Justru di saat itulah ruh dan jiwa kita berada di posisi paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah alasan mengapa sujud disebut sebagai puncak dari ibadah sholat. Di posisi inilah kita diperintahkan untuk memperbanyak doa, karena doa di saat sujud memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Namun, bagaimana mungkin kita bisa merasa dekat dan khusyuk berdoa jika fisik kita tidak melakukan sujud sesuai dengan petunjuk yang benar? Keselarasan antara gerakan lahiriah yang benar dan kehadiran batiniah adalah kunci utama dalam meraih manisnya iman saat bersujud. Sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita memiliki teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan sujud. Beliau tidak membiarkan kita menibok-nebak bagaimana cara bersujud yang ideal. Setiap detail, mulai dari bagaimana dahi harus menempel, hingga bagaimana posisi jari-jari kaki, telah beliau tunjukkan agar kita tidak tersesat dalam melakukan inovasi yang salah dalam ibadah. Mengabaikan tata cara sujud yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya berisiko merusak pahala sholat, tetapi juga menunjukkan kurangnya rasa hormat kita terhadap sunnah beliau yang mulia. Sujud yang dilakukan dengan terburu-buru, seperti ayam yang sedang mematuk makanan, sangat dilarang dalam agama karena menghilangkan unsur sumaninah atau ketenangan. Tanpa sumaninah, sujud kita hanyalah gerakan mekanis tanpa nyawa yang tidak akan membawa dampak spiritual bagi hati kita. Lebih jauh lagi, sujud adalah simbol dari pengakuan kita akan kehinaan diri di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sujud, kita sedang membuang semua ego, pangkat, harta, dan kesombongan kita ke lantai. Semua manusia, baik raja maupun rakyat jelata,
memiliki posisi sujud yang sama. Ini adalah pengingat harian bahwa kita semua setara sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menjaga kualitas sujud berarti menjaga kualitas kerendah hatian kita. Jika sujud kita rusak karena salah secara teknis atau dilakukan dengan asal-asalan, maka bisa jadi ada benih kesombongan atau ketidakpedulian yang sedang tumbuh di dalam hati. Mari kita jadikan pemahaman tentang kedudukan sujud ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri. Setiap gerakan sujud yang kita perbaiki adalah langkah nyata untuk mendekatkan diri kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lebih sempurna. Dengan memahami urgensi dan kedudukan ini, kita akan lebih siap untuk membedah mana yang benar dan mana yang salah pada pembahasan teknis selanjutnya. Demi kesempurnaan ibadah yang kita persembahkan kepada Sang Khalik, pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya membuat sebuah sujud dianggap sah di mata syariat? Apakah cukup hanya dengan menempelkan dahi ke lantai sekejap saja, lalu kita segera bangkit kembali? Ternyata ada rincian teknis yang sangat krusial yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW agar penghambaan kita tidak berakhir sia-sia. Memahami syarat sah sujud bukan sekadar menghafal teori, melainkan bentuk ketelitian kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pondasi utama yang harus kita pahami adalah konsep 7 anggota sujud. Rasulullah SAW secara tegas memerintahkan umatnya untuk bersujud di atas 7 tulang atau anggota tubuh. Jika salah satu dari anggota ini tidak menempel dengan benar pada tempat sholat, maka keabsahan sujud tersebut berada dalam keraguan yang besar. Mari kita bedah satu persatu agar Anda bisa langsung mempraktikkannya dengan penuh keyakinan. Anggota tubuh yang pertama dan paling utama adalah dahi, yang dalam banyak penjelasan para ulama juga harus menyertakan hidung. Cobalah Anda perhatikan saat bersujud, apakah dahi Anda benar-benar menekan lantai dengan mantap? Dahi harus menempel tanpa ada penghalang yang bersifat permanen atau yang ikut bergerak bersama gerakan sholat Anda. Bayangkan jika dahi Anda terhalang oleh helai rambut yang menjuntai, ujung peci yang terlalu turun, atau kain mukena yang menutupi seluruh permukaan dahi. Para ulama mengingatkan bahwa dahi harus benar-benar menyentuh tempat sujud secara langsung agar syarat ini terpenuhi. Selain itu, menyertakan hidung untuk menempel di lantai adalah bentuk kesempurnaan sujud yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa tekanan yang cukup pada dahi, sujud kita mungkin hanya terlihat seperti gerakan formalitas tanpa makna penghambaan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlanjut ke anggota tubuh berikutnya, yaitu kedua telapak tangan. Pernahkah Anda memperhatikan posisi tangan saat bersujud? Kedua telapak tangan harus diletakkan rata di atas lantai, bukan mengepal dan bukan pula hanya menggunakan ujung jari. Tangan-tangan ini adalah penopang tubuh kita saat merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar jari-jari tangan dirapatkan dan dihadapkan ke arah kiblat. Ini adalah detail kecil yang sering terabaikan, namun memiliki nilai kepatuhan yang tinggi. Dengan mengarahkan jari ke kiblat, seluruh tubuh kita secara simbolis dan fisik benar-benar berkiblat kepadanya. Pastikan telapak tangan Anda menempel sempurna, tidak terangkat sebagian, karena kedua tangan ini dihitung sebagai 2 anggota dari 7 anggota wajib yang telah disebutkan. Selanjutnya adalah kedua lutut kita. Lutut berfungsi sebagai penyangga beban tubuh bagian tengah saat kita berada dalam posisi sujud. Dalam urutan turun menuju sujud, penempatan lutut harus dilakukan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Keseimbangan tubuh saat sujud sangat bergantung pada bagaimana kita memosisikan kedua lutut ini. Meskipun tertutup oleh kain sarung atau celana, lutut harus tetap menekan tempat sujud dengan stabil. Ketidaksadaran dalam menaruh lutut seringkali membuat posisi sujud kita menjadi tidak seimbang, yang pada akhirnya dapat mengganggu kekhusyukan dan sumaninah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa setiap anggota tubuh yang kita tempelkan ke bumi adalah saksi bagi kita kelak bahwa kita pernah merendahkan diri serendah-rendahnya hanya untuk Sang Pencipta. Anggota tubuh terakhir yang seringkali menjadi titik kesalahan fatal adalah kedua ujung kaki, tepatnya bagian dalam dari jari-jari kaki. Seringkali kita melihat orang yang bersujud, namun kakinya justru terangkat ke atas, atau hanya sekadar menempel
tanpa menekuk jari-jarinya. Ini adalah kekeliruan yang serius. Rasulullah SAW mencontohkan agar yugung-yugung kari kaki ditekan dan ditekuk mancit menghadap ke arah kiblat. Jika kaki Anda hanya diletakkan begitu saja tanpa menekuk jari ke arah kiblat, maka anggota kaki tersebut dianggap belum bersujud dengan sempurna. Cobalah untuk melatih kelenturan jari kaki Anda agar bisa menekuk dengan benar, karena ini adalah bagian dari 7 tulang yang wajib menempel. Tanpa menempelnya ujung kaki, maka syarat 7 anggota sujud yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tidak terpenuhi secara utuh. Selain aspek fisik anggota tubuh, ada satu syarat batiniah yang sangat menentukan sah atau tidaknya sujud, yaitu sumaninah. Sumaninah berarti keadaan tenang, di mana semua anggota tubuh telah menetap pada posisinya masing-masing. Setidaknya, selama durasi membaca 1 kali tasbih, kita tidak boleh melakukan sujud seperti gerakan ayam mematuk, yang begitu cepat menempel, lalu segera bangkit lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-Nya yang melakukan solat dengan tenang dan penuh penghayatan. Dalam sumaninah, kita memberikan kesempatan bagi darah untuk mengalir ke otak, dan bagi hati untuk benar-benar merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan yang terburu-buru hanya akan menghilangkan esensi sujud sebagai media komunikasi paling dekat antara hamba dan Tuhannya. Terakhir, perlu kita perhatikan bahwa tempat kita bersujud haruslah suci dan memungkinkan bagi dahi untuk merasakan sedikit beban dari kepala. Tempat sujud tidak boleh terlalu empuk, seperti kasur busa yang membuat dahi tenggelam tanpa ada tekanan yang jelas. Karena tekanan dahi ke tempat sujud adalah salah satu unsur keberadaan sujud itu sendiri. Dengan memastikan semua anggota tubuh mulai dari dahi, 2 tangan, 2 lutut, hingga 2 ujung kaki menempel sempurna dengan sumaninah di tempat yang suci, kita telah memenuhi syarat administratif ibadah kita. Mari kita teliti kembali setiap jengkat gerakan kita, karena solat yang berkualitas dimulai dari kepatuhan kita terhadap rincian yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW demi mengharap keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami betapa pentingnya posisi sujud, kini saatnya kita masuk ke dalam rincian praktis mengenai bagaimana sebenarnya menggerakkan tubuh kita agar selaras dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana seorang atlet melakukan gerakannya dengan presisi tinggi? Begitu pula seharusnya kita dalam solat. Setiap perpindahan anggota tubuh memiliki koordinasi yang indah dan bermakna. Langkah pertama dimulai saat kita bergerak turun dari posisi itidal atau berdiri tegak setelah ruku. Saat hendak bersujud, Anda harus turun dengan penuh ketenangan. Para ulama berdiskusi mengenai apakah lutut atau tangan yang menyentuh lantai terlebih dahulu. Namun yang paling utama adalah menjaga agar gerakan tersebut tidak dilakukan dengan terburu-buru atau menghentak. Bayangkan, tubuh Anda sedang menuju titik paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap inci gerakan tersebut harus mencerminkan rasa hormat dan ketundukan yang mendalam. Ketika tubuh sudah merendah ke lantai, hal pertama yang harus kita perhatikan dengan sangat teliti adalah posisi wajah. Letakkan dahi dan hidung Anda secara bersamaan dengan mantap ke atas lantai. Mengapa harus mantap? Karena Rasulullah SAW menekankan agar kita benar-benar menekan dahi kita sehingga terasa beban kepala kita bertumpu pada tempat sujud tersebut. Jangan hanya menempelkan ujung kulit secara tipis-tipis, tetapi pastikan tidak ada helai kain atau rambut yang menghalangi sentuhan langsung dahi ke tanah atau sajadah. Posisi wajah yang tegak lurus dan mantap ini mencerminkan kejujuran kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang sama, hidung tidak boleh dibiarkan menggantung di udara. Ia harus ikut menempel sebagai bentuk kesempurnaan sujud yang telah digariskan dalam sunnah yang suci. Selanjutnya, mari kita arahkan perhatian pada posisi kedua telapak tangan kita. Ini adalah detail yang sangat sering disepelekan, namun memiliki pengaruh besar pada keseimbangan dan keabsahan posisi tubuh. Letakkan telapak tangan Anda sejajar dengan bahu atau dalam riwayat lain sejajar dengan telinga. Jari-jari tangan jangan dibiarkan merenggang, melainkan harus dirapatkan satu sama lain dan diarahkan lurus ke arah kiblat. Cobalah Anda bayangkan, jika jari-jari Anda menghadap ke arah yang acak, maka fokus ibadah Anda secara fisik pun menjadi tidak teratur. Dengan merapatkan jari dan menghadap kiblat, Anda sedang menyatukan seluruh energi dan arah tujuan hidup Anda
hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan tangan Anda tidak diletakkan terlalu jauh ke depan atau terlalu dekat ke bawah perut, karena keseimbangan yang pas akan memudahkan Anda untuk tetap stabil dalam waktu yang lama. Bagian yang tak kalah penting dan sering menjadi pembeda antara sujud yang benar dan yang salah adalah posisi siku dan lengan. Rasulullah SAW memberikan instruksi yang sangat spesifik di sini. Jangan pernah menempelkan siku atau lengan bawah Anda ke lantai. Dalam sebuah hadis, beliau melarang kita bersujud seperti anjing yang menghamparkan kakinya di tanah. Oleh karena itu, bagi laki-laki, angkatlah siku Anda setinggi mungkin dan jauhkan dari sisi lambung Anda. Jika Anda sholat sendirian, Anda bahkan disunahkan untuk merenggangkan kedua tangan tersebut hingga ketiak yang putih terlihat, yang menunjukkan betapa luasnya ruang yang dibuat di bawah tubuh. Bagi perempuan, meskipun disarankan untuk lebih merapat demi menjaga aurat, prinsip dasarnya tetap sama, yaitu tidak menempelkan siku ke lantai. Dengan mengangkat siku, tubuh kita akan membentuk seperti busur yang kokoh, yang melambangkan kekuatan sekaligus kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlanjut ke bagian tengah tubuh, pastikan perut Anda tidak menempel pada paha. Berikan ruang atau jarak di antara keduanya, sehingga tubuh Anda tidak terlihat meringkuk seperti bola. Posisi yang renggang ini memberikan aliran napas yang lebih baik dan menjaga agar setiap persendian benar-benar berada pada posisi sujud yang ergonomis menurut syariat. Bayangkan tubuh Anda sedang membentuk sebuah terowongan kecil di mana jika ada anak kambing yang ingin lewat, ia bisa melaluinya. Analogi yang sering digunakan dalam kitab-kitab hadis ini menunjukkan betapa pentingnya memberikan ruang bagi tubuh untuk tidak menumpuk satu sama lain. Kejelasan jarak antara perut dan paha ini merupakan kunci agar sujud Anda tidak terasa menyesakkan dan justru memberikan ketenangan fisik yang mendukung kekhusyukan batin dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mari kita periksa bagian paling bawah dari tubuh kita, yaitu kedua kaki. Saat bersujud, lutut harus dipisahkan, tidak boleh saling menempel. Namun, yang sangat krusial adalah posisi kedua tumit dan jari-jari kaki. Rasulullah SAW mencontohkan agar kedua tumit dirapatkan atau setidaknya berada dalam posisi yang sejajar dan stabil. Kemudian, tekanlah jari-jari kaki Anda ke lantai dan tekuklah ujung-ujungnya ke arah kiblat. Teknik menekuk jari kaki ini dalam bahasa teknis sering disebut dengan mancit. Tanpa menekuk jari kaki ke arah kiblat, kaki kita hanyalah sekadar menempel pasif di lantai. Padahal, setiap ujung jari tersebut seharusnya ikut berbicara dan ikut bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mempraktikkan detail ini, Anda akan merasakan tarikan otot yang membuat posisi sujud menjadi lebih terjaga dan tidak mudah goyah. Jika Anda sudah menggabungkan semua detail ini mulai dari dahi yang menekan, tangan yang sejajar telinga dengan jari rapat menghadap kiblat, siku yang terangkat tinggi, perut yang jauh dari paha, hingga jari kaki yang menekuk sempurna ke kiblat, maka Anda telah membangun sebuah posisi sujud yang sangat indah. Disinilah sumaninah akan terasa jauh lebih mudah dicapai ketika fisik sudah berada pada posisi yang paling presisi sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati dan pikiran akan lebih mudah untuk fokus membaca doa sujud dengan penuh penjiwaan. Jangan terburu-buru untuk bangkit. Nikmatilah setiap detik di mana Anda berada dalam posisi paling rendah ini, karena disinilah letak kemuliaan seorang hamba yang sesungguhnya. Ingatlah bahwa setiap inci tubuh yang Anda posisikan dengan benar adalah bentuk ketaatan mutlak yang akan membedakan kualitas sholat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Anda memperhatikan sekeliling saat sholat berjamaah, atau mungkin merekam gerakan sholat Anda sendiri untuk dievaluasi? Seringkali kita merasa sudah melakukan gerakan dengan benar karena sudah melakukannya selama puluhan tahun. Namun tanpa sadar, kita terjebak dalam kebiasaan yang justru bisa membahayakan keabsahan ibadah kita. Mari kita bicara jujur. Seberapa sering kita melihat orang yang bersujud dengan gerakan yang sangat cepat, seolah-olah lantai tersebut adalah bara api yang panas. Fenomena ini sering dianalogikan seperti seekor ayam yang sedang mematuk makanan. Kehilangan unsur sumaninah atau ketenangan dalam sujud bukan sekadar masalah estetika gerakan, melainkan masalah sah atau tidaknya rukun sholat tersebut. Tanpa diam sejenak yang cukup untuk membiarkan setiap tulang kembali ke posisinya, dan hati
meresapi bacaan tasbih. Sujud kita hanyalah sebuah gerakan fisik tanpa nilai spiritual di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kesalahan paling fatal yang sering luput dari perhatian adalah tidak menempelnya salah satu dari 7 anggota sujud secara sempurna. Bayangkan sebuah kursi yang salah satu kakinya menggantung. Tentu kursi tersebut tidak stabil dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan sujud kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan 7 titik tumpu. Namun, cobalah Anda ingat-ingat, pernahkah Anda melihat seseorang yang saat bersujud, kedua kakinya justru terangkat ke udara atau hanya menyilang tanpa menyentuh lantai? Jika kedua ujung kaki tidak menempel di lantai sepanjang durasi sujud, maka secara syariat, sujud tersebut dianggap tidak ada. Ketidaksadaran akan posisi kaki ini adalah pencuri pahala yang sangat nyata. Selain kaki yang terangkat, kesalahan membiarkan dahi terhalang oleh kain sarung, peci yang terlalu turun, atau helai rambut yang tebal juga merupakan hal yang sangat krusial. Dahi harus menyentuh tempat sujud tanpa penghalang yang ikut bergerak bersama tubuh Anda. Karena dahi adalah representasi utama dari ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bergeser ke posisi tangan. Ada sebuah peringatan yang sangat keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai cara meletakkan lengan. Beliau melarang kita untuk menghamparkan lengan bawah dan siku ke lantai, seperti cara seekor anjing beristirahat. Kesalahan ini sering dilakukan karena alasan kelelahan atau kurangnya pengetahuan. Menempelkan siku ke lantai bukan hanya menunjukkan kemalasan dalam beribadah, tetapi juga menjauhkan kita dari bentuk sujud yang gagah dan penuh energi yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, perhatikan juga posisi jari-jari tangan Anda. Banyak orang yang mengepalkan tangan atau membiarkan jari-jarinya menghadap ke samping. Padahal sunnahnya adalah merapatkan jari dan menghadapkannya lurus ke arah kiblat. Apakah hal-hal kecil seperti arah jari ini terdengar sepele bagi Anda? Jika iya, mari kita renungkan kembali bahwa kesempurnaan dalam hal kecil adalah cerminan dari keseriusan kita dalam menghargai setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan posisi wajah? Selain dahi, hidung memiliki peran yang sangat penting. Masih banyak di antara kita yang hanya menempelkan dahi, namun membiarkan hidung menggantung di udara. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai tingkat kewajibannya, namun mayoritas sepakat bahwa menempelkan hidung adalah bagian dari kesempurnaan sujud yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sujud dengan wajah yang tidak menempel sempurna menunjukkan kurangnya totalitas dalam merendahkan diri. Jika kita bisa bersujud dengan menekan dahi dan hidung secara bersamaan, mengapa kita harus memilih cara yang kurang sempurna? Ingatlah bahwa posisi ini adalah momen paling dekat antara Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berikanlah pose terbaik dan paling tunduk yang bisa Anda lakukan. Kesalahan lain yang sering terjadi, khususnya bagi mereka yang memiliki pakaian longgar atau mukena, bagi wanita, adalah masalah tersingkapnya aurat atau posisi tubuh yang terlalu meringkuk. Kadang, karena ingin merasa aman, seseorang akan merapatkan seluruh anggota tubuhnya hingga perut menempel erat pada paha. Hal ini justru membuat posisi sujud menjadi tidak sesuai sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk memberikan ruang antara perut dan paha, agar tubuh tidak terlihat seperti bola yang bergulung. Ruang ini bukan hanya memberikan keseimbangan fisik, tetapi juga ruang bagi paru-paru untuk bernapas dengan lebih tenang saat kita melantunkan doa. Sebaliknya, ada juga yang terlalu memanjangkan tubuhnya hingga terlihat seperti orang yang sedang merayap, yang juga merupakan posisi yang tidak tepat. Keseimbangan adalah kunci, dan keseimbangan itu hanya bisa didapat jika kita mengikuti detail yang telah diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, mari kita renungkan tentang niat dan kehadiran hati saat melakukan gerakan-gerakan ini. Semua kesalahan teknis di atas seringkali bersumber dari satu hal: ketergesaan hati. Saat kita sholat hanya sebagai penggugur kewajiban, kita akan cenderung abai terhadap posisi jari kaki yang tidak menekuk ke kiblat atau posisi tangan yang tidak sejajar bahu. Kita seolah lupa bahwa setiap detail ini diamati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengoreksi kesalahan sujud bukan berarti kita menjadi orang yang kaku atau terobsesi pada teknis, melainkan bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mempersembahkan ibadah yang paling mendekati contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang, coba tanyakan pada diri sendiri, dari poin-poin kesalahan di atas,
Mana yang tanpa sadar masih sering Anda lakukan? Mengetahui kesalahan adalah langkah pertama menuju perbaikan, dan memperbaiki sujud adalah langkah nyata menuju solat yang lebih berkualitas dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Anda bertanya-tanya saat sedang melaksanakan solat berjamaah bersama keluarga, apakah posisi sujud antara laki-laki dan perempuan itu benar-benar harus sama persis dalam segala aspeknya? Pertanyaan ini sangat wajar muncul karena pada dasarnya perintah solat ditujukan kepada seluruh umat Islam tanpa memandang gender, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk solat sebagaimana kita melihat beliau solat. Namun, para ulama lintas mazhab telah melakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa meskipun rukunnya sama, ada nuansa teknis yang disesuaikan dengan kodrat dan kebutuhan menjaga aurat bagi masing-masing individu. Mari kita selami lebih dalam bagaimana perbedaan ini bukan untuk membedakan derajat, melainkan untuk menjaga kehormatan dan kesempurnaan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kaum laki-laki, posisi sujud yang ideal dicontohkan dengan karakter yang terbuka dan kokoh. Bayangkan sebuah busur yang kuat namun tetap fleksibel. Saat Anda bersujud, sunnahnya adalah merenggangkan kedua siku dari lambung atau sisi perut Anda. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa dalam kondisi tertentu, beliau merenggangkan tangannya hingga warna putih ketiaknya terlihat jika dilihat dari belakang. Mengapa hal ini ditekankan bagi laki-laki? Karena posisi yang terbuka ini melambangkan kegagahan dan kesiapan seorang hamba dalam berserah diri secara total. Selain tangan yang terbuka, laki-laki juga disunnahkan untuk menjauhkan perut dari paha mereka. Posisi ini memberikan kesan ruang yang luas di bawah tubuh dan memastikan bahwa setiap persendian menjalankan fungsinya dengan maksimal untuk menopang berat badan pada 7 titik sujud yang telah ditetapkan. Jika Anda sholat di tempat yang luas, jangan ragu untuk mengambil posisi yang agak lebar ini, selama tidak mengganggu jamaah di samping Anda, sebagai bentuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW secara presisi. Sebaliknya, mari kita perhatikan bagaimana indahnya aturan syariat dalam menjaga kaum perempuan melalui posisi sujud yang lebih tertutup. Jika laki-laki disunahkan untuk terbuka, maka perempuan disunahkan untuk melakukan apa yang disebut dengan tadamum, atau menghimpitkan anggota tubuh. Cobalah Anda bayangkan seorang perempuan yang sedang bersujud. Posisinya lebih merapat, siku tidak direnggangkan, melainkan didekatkan ke arah lambung, dan perut diusahakan lebih dekat atau menempel pada paha. Apa alasan di balik perbedaan teknis ini? Jawabannya adalah 1. Atau penutupan. Islam sangat menghargai privasi dan kehormatan perempuan, sehingga posisi yang merapat ini dirancang agar bentuk tubuh tidak menonjol atau tersingkap saat berada di posisi yang paling rendah. Dengan merapatkan anggota tubuh, seorang mukminah dapat merasa lebih tenang dan terlindungi saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena potensi aurat yang terlihat menjadi jauh lebih minimal. Pernahkah Anda menyadari bahwa pakaian juga memegang peranan penting dalam teknis sujud ini? Bagi laki-laki, saat melakukan posisi sujud yang terbuka, seringkali ada risiko pakaian bagian belakang atau pinggang tersingkap jika baju yang dikenakan terlalu pendek. Inilah mengapa kesadaran akan posisi tubuh harus dibarengi dengan pemilihan pakaian yang layak. Bagi perempuan, penggunaan mukena yang longgar terkadang membuat posisi tangan atau kaki sulit untuk dipantau kebenarannya. Namun, prinsipnya tetap sama. Meskipun tangan tertutup kain mukena, jari-jari tetap harus rapat dan menghadap kiblat di samping telinga atau bahu. Perbedaan teknis ini sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar setiap hambanya dapat sholat dengan kondisi yang paling nyaman dan sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Hal lain yang menarik untuk diperhatikan adalah posisi kaki. Secara umum, baik laki-laki maupun perempuan wajib menempelkan jari-jari kaki ke lantai dan menekuknya ke arah kiblat. Namun, dalam hal kerapatan laki-laki disunahkan untuk sedikit merenggangkan kedua lutut dan kaki mereka, sementara perempuan disarankan untuk lebih merapatkannya. Coba Anda praktikkan sekarang. Bagi laki-laki, berikan jarak sekitar 1 jengkal di antara kedua lutut, agar posisi sujud terasa lebih stabil dan bertenaga. Bagi perempuan, rapatkanlah kedua lutut tersebut untuk menciptakan kesan yang lebih sopan dan terjaga. Ketelitian dalam membedakan hal-hal kecil ini menunjukkan seberapa besar perhatian kita terhadap warisan ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW.
Kita tidak ingin sholat kita hanya sekadar rutinitas mekanis, melainkan sebuah karya seni pengabdian yang setiap detailnya dipersembahkan dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nia. Penting bagi kita untuk diingat bahwa perpaduan ini sifatnya adalah anjuran untuk mencapai kesempurnaan fadilah, bukan perbedaan pada rukun yang membatalkan. Jika seorang perempuan sujud dengan sedikit merenggang, sholatnya tetap sah selama 7 anggota sujudnya menempel. Begitu pula jika seorang laki-laki sujud dengan merapat karena sempitnya barisan dalam sholat berjamaah. Hal itu tidak merusak keabsahan sholatnya. Namun, mengetahui dan berusaha mempraktikkan perbedaan teknis ini adalah langkah nyata bagi kita untuk meningkatkan derajat sholat kita dari sekadar sudah sholat menjadi sholat dengan sebaik-baiknya. Mari kita terus belajar dan mengevaluasi diri, karena setiap perbaikan yang kita lakukan pada gerakan sujud kita adalah investasi tak ternilai yang akan kita bawa saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Dengan mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara detail, kita sedang membuktikan bahwa kita benar-benar menghargai setiap tetes ilmu yang telah sampai kepada kita melalui para ulama. Setelah kita memahami berbagai teori dan rincian teknis, kini tibalah kita pada pertanyaan yang paling mendasar. Bagaimana cara kita merangkum semua pengetahuan ini ke dalam sebuah perubahan nyata dalam sholat kita sehari-hari? Memperbaiki kualitas sujud bukanlah sebuah proses instan yang terjadi dalam semalam, melainkan sebuah perjalanan panjang untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertama yang paling interaktif yang bisa Anda lakukan adalah dengan melakukan evaluasi mandiri. Pernahkah Anda berpikir untuk merekam gerakan sholat Anda sendiri menggunakan ponsel? Meskipun terdengar asing, melihat diri sendiri bersujud dari sudut pandang kamera seringkali memberikan kejutan yang tidak terduga. Anda mungkin akan menyadari bahwa jari kaki Anda ternyata belum menekuk sempurna ke arah kiblat. Atau mungkin siku Anda tanpa sadar masih sering menempel ke lantai. Dengan visualisasi nyata ini, Anda memiliki data objektif untuk mulai memperbaiki setiap inci gerakan agar selaras dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain evaluasi visual, salah satu kendala fisik yang paling sering menghambat sujud yang sempurna adalah kekakuan pada otot dan persendian, terutama pada jari-jari kaki. Banyak dari kita yang merasa kesulitan untuk menekuk jari kaki mancit karena jarang melatihnya. Sebagai tips praktis, cobalah untuk melatih kelenturan jari kaki Anda di luar waktu sholat. Saat sedang duduk santai, Anda bisa mencoba menekuk jari-jari kaki ke arah dalam sialuyala sedang bersujud. Latihan sederhana ini akan membantu saraf dan otot Anda terbiasa dengan posisi tersebut, sehingga saat waktu sholat tiba, Anda tidak lagi merasa sakit atau kaku saat harus menekan ujung kaki ke arah kiblat. Ingatlah bahwa setiap usaha fisik yang Anda lakukan untuk menyempurnakan posisi tubuh adalah bentuk keseriusan Anda dalam menghargai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan fisik dalam sholat seringkali berawal dari kesiapan fisik yang kita bangun dengan penuh kesadaran. Selanjutnya, mari kita bicara tentang kehadiran hati, karena sujud yang benar secara fisik akan terasa hampa tanpa ruh di dalamnya. Salah satu tips terbaik untuk meningkatkan kualitas batin saat sujud adalah dengan memperlambat tempo gerakan. Cobalah untuk memberikan jeda 1 atau 2 detik lebih lama setelah Anda merasa semua anggota sujud telah menempel sempurna di lantai. Dalam keheningan sejenak itu, rasakanlah beban dunia seolah luruh dari pundak Anda dan berpindah ke bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya sumaninah, dan cara termudah untuk meraihnya adalah dengan tidak membiarkan pikiran Anda mendahului gerakan tubuh. Jika Anda sudah berpikir tentang pekerjaan selanjutnya saat dahi masih di lantai, maka sujud Anda kehilangan nyawanya. Berikan hak kepada setiap anggota tubuh Anda untuk diam sejenak dan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terburu-buru. Tips praktis lainnya adalah dengan mendalami kembali makna dari bacaan sujud yang kita ucapkan. Seringkali kita melafalkan tasbih sujud hanya sebagai hafalan di luar kepala, tanpa benar-benar meresapi artinya. Coba bayangkan, saat dahi Anda berada di titik terendah, Anda berucap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha tinggi. Kontras antara kerendahan kita dan ketinggian ayat inilah yang seharusnya memicu rasa khusyuk yang mendalam.
Anda juga bisa mencoba mempelajari variasi doa sujud yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar komunikasi Anda dengan Sang Pencipta tidak terasa monoton. Dengan memahami setiap kata yang keluar dari bibir Anda, konsentrasi akan lebih terjaga dan godaan untuk segera bangkit dari sujud akan berkurang dengan sendirinya. Fokus pada makna adalah benteng terkuat melawan gangguan pikiran yang seringkali datang menyerbu saat kita sedang sholat. Penting juga untuk memperhatikan faktor lingkungan di mana Anda bersujud. Pilihlah sajadah atau alas sholat yang memiliki ketebalan yang pas. Tidak terlalu tipis sehingga menyakiti dahi, namun tidak terlalu empuk sehingga menghilangkan sensasi tekanan dahi ke lantai. Jika tempat sujud terlalu empuk seperti kasur, dahi Anda tidak akan merasakan tumpuan yang mantap, padahal kemantapan posisi dahi adalah salah satu kunci sahnya sujud. Selain itu, pastikan area di sekitar tempat sujud Anda bersih dari gangguan visual atau benda-benda yang bisa memecah konsentrasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai keindahan dan kebersihan, maka mempersiapkan tempat sholat yang terbaik adalah bagian dari adab kita sebagai hamba. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, Anda memberikan kesempatan bagi diri sendiri untuk melakukan sujud dengan kualitas terbaik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terakhir, jadikanlah setiap sujud yang Anda lakukan seolah-olah itu adalah sujud terakhir Anda di dunia ini. Kita tidak pernah tahu kapan napas kita akan berhenti, dan alangkah indahnya jika saat terakhir kita berada dalam posisi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang sempurna. Motivasi spiritual ini akan mendorong Anda untuk lebih teliti memperhatikan posisi tangan, kerenggangan siku, hingga tekukan jari kaki tanpa merasa terbebani. Belajarlah secara bertahap. Jika hari ini Anda berhasil memperbaiki posisi tangan, besok fokuslah pada posisi kaki, hingga akhirnya seluruh gerakan Anda menjadi otomatis dan sesuai sunnah. Konsistensi dalam memperbaiki hal-hal kecil adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Semoga setiap tetes keringat dan usaha kita dalam memperbaiki sujud ini menjadi saksi pembela bagi kita di hari akhir nanti, dan membuat sholat kita menjadi wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna.